Selamat pagi, sahabat muda, Bapak Ibu, pendengar setia Renungan Pagi, PDWM Santo Yohanes Don Bosco, Jayapura. Salam damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Selamat datang di Renungan Pagi edisi 27 November 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, saya mengajak kita untuk mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 29 sampai dan dengan 33. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Jikalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan. Tema renungan pagi ini tentang tanda-tandanya. Segala sesuatu pasti ada tandanya. Setiap pergantian musim ada tandanya. Biasanya kita akan mengenali tanda apabila hujan akan turun. Langit menjadi mendung, awan mulai gelap, dan udara pun terasa lembab. Petir dan kilat akan menyertai bila ada badai. Begitu juga dengan penyakit. Kita dapat mengenali tanda-tandanya apabila tubuh kita lemah. Banyak sekali tanda yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga tanda kehadiran Tuhan, pekerjaannya dan pertolongannya. Yang dimaksudkan bukan hanya tanda yang menghebohkan atau tanda ajaib yang mengherankan, namun tanda-tanda wajar yang dapat dengan mudah dikenali dan ditangkap oleh panca indera serta dijelaskan dengan akal dan logika kita masing-masing. Kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya adalah pasti. Namun itu bukan berarti kita sibuk mencari tanda-tanda dan menghitung, bahkan memperkirakan waktunya. Injil hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita lebih bijaksana. Bahkan pesan Yesus melalui firman Injil hari ini bahwa kita harus lebih peka untuk melihat tanda-tanda kerajaan surga itu sudah dekat. Bapak, Ibu, sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya membacakan renungan ini, saya secara pribadi telah membaca terlebih dahulu dan merenungkan apa yang Tuhan sampaikan agar saya juga sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat muda.
saya merenungkan firman ini dan saya menemukan bahwa bukan tanda tentang kerajaan surga itu akan datang, tetapi yang sebenarnya adalah tanda-tanda di mana Tuhan menolong kita. Saya akan bersaksi sedikit melalui renungan ini. Belum lama ini ada pengumuman hasil CPNS di Kabupaten Waropen. Saya juga adalah salah satu orang yang lulus dinyatakan sebagai calon pegawai negeri sipil. Saya pun tiba-tiba ditelepon dan disampaikan bahwa saya telah lulus sebagai CPNS. Sebelumnya kami juga sudah mengurus berkas-berkas, kami mengumpulkannya, menyerahkan di Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Jayapura. Dan waktu itu saya bergumul Tuhan, saya sering berdoa Tuhan, di mana hasil CPNS saya yang di Kabupaten Waropen dan hasil pemberkasan kami di provinsi ini, kedua-duanya apabila salah satu yang keluar, saya percaya bahwa Tuhan yang menghendakinya dan disitulah saya akan bekerja sebagai alat Tuhan. Hati kecil saya berharap agar nama kami, hasil saya keluar di kabupaten atau di provinsi Papua Jayapura. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan tanda bahwa saya akan bekerja di Kabupaten Waropen sebagai ladang baru saya. Tuhan mengizinkan untuk nama saya dinyatakan lolos sebagai CPNS. Ketika itu juga saya bergumul tentang studi adik saya yang di bangku perkuliahan Uncen Jayapura. Saya bergumul untuk adik saya harus selesai dan Tuhan nyatakan itu. Waktu adik saya lulus waktu adik saya diyudisiumkan, hari itu juga saya mendapatkan hasil bahwa saya telah lulus CPNS. Hal ini membuat saya merasa syukur dan syukur. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan saya tanda bahwa saya akan bekerja di Kabupaten Waropen. Waktu saya mau berangkat ke Kabupaten Waropen, saya tidak punya uang untuk ikut rapid test dan juga beli tiket. Sahabat muda atau Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika saya bersiap-siap untuk keberangkatan saya ke Kabupaten Waropen, saya mencari pinjaman kemana-mana dan saya tidak menemukannya. Satu waktu saya masuk ke kamar dan saya berdoa. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang membuka pintu untuk saya berada di Kabupaten Waropen nanti. Maka saya juga percaya bahwa Tuhan Engkau akan membuka berkat bagi saya untuk saya bisa membeli tiket agar saya bisa berangkat ke Kabupaten Waropen. Singkat cerita, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudariku, sahabat muda, Tuhan menyiapkan itu. Saya sampai di pelabuhan Jayapura. Tuhan mengirim berkat melalui kedua orang tua saya. Saya dapat membeli tiket. Disitulah saya melihat tanda bahwa Tuhan menyertai saya. Saya berada di dalam kapal. Saya khawatir tentang makan dan minum saya di atas kapal. Tetapi Tuhan mengirim orang-orang yang sama sekali kami tidak pernah komunikasi lama. Tetapi Tuhan mengirim mereka untuk membelikan makan dan minum bekal saya dalam perjalanan. Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik. Itulah tanda di mana Tuhan menyertai saya. Jadi bukan saja tanda-tanda bahwa kerajaan Allah itu dekat, sudah datang, tetapi kerajaan Allah akan datang dalam kehidupan kita melalui tanda-tanda seperti yang saya saksikan dalam hidup saya.
Saya percaya bahwa Tuhan juga memberikan tanda-tanda kepada Bapak Ibu, sahabat muda, untuk menolong sahabat muda dan Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau menolong kita, Dia akan memberikan tanda. Maka kita juga harus peka untuk melihat tanda-tanda itu. Semoga kita terus peka dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, berikanlah kami kepekaan itu agar kami terus peka untuk melihat tanda-tandamu, di mana tandamu Engkau akan menolong kami. Tanda-tanda heran itu berarti kami akan mendapatkan mujizat daripadamu. Berkati kami pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat muda. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.